dakwah ini bukan hanya untuk laki-laki, kuntum khaira ummah. Kalian umat Muhammad, umat yang terbaik. Itu bukan untuk laki-laki, laki-laki wanita. Sama wajibnya, sama usahanya. Makanya itulah Allah janji keluarga yang saling menolong dalam membantu agama Allah dan ibadah kepada Allah. Allah janji wal mu'minuna wal mu'minat ba'du awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, maksudnya keluarga, suami, istri, anak, semua dalam keluarga saling menolong, saling membantu untuk mengajak manusia taat kepada Allah, mencegah dari kemungkaran, kemudian dia beribadah kepada Allah. Kata alim ulama, zakat, salat dan zakat ini maksudnya menyempurnakan ibadah dalam kehidupan kita, mewujudkan dakwah dan ibadah. Maka Allah telah janji rumah tangga seperti itu, ulaika sayarhamuhumullah, maka keluarga seperti itu akan dirahmati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah rahmati dunia ini 0,9% rahmat diturunkan dunia ini. Berapa orang nikmati di dunia ini? Padahal 0,9% saja yang ditaruh di dunia, bukan 1%. Akan tetapi orang yang membantu agama Allah, suami istri dilibatkan, anak dilibatkan, satu keluarga dilibatkan dalam rumah tangga, maka Allah janji ulaika sayarhamuhumullah, maka keluarga seperti mereka itu, kata Allah, akan kurahmati. Allah. Ini syarat utama ini. Makanya itu waktu awal, waktu ijab kabul itu syarat utamanya ini. Supaya kita mendapatkan kesuksesan yang bahagia. Jadi kalau mau bahagia, makanya di zaman Nabi itu, bayangkan rumah-rumah. Ini rumah seperti ini sudah besar sekali di zaman Nabi. Nabi punya rumah 3 kali 4 meter dalam riwayat. Tidak ada bopetnya Rasulullah untuk baju. Untuk baju Nabi dan untuk istri Nabi. Bayangkan dalam riwayat kalau Nabi itu salat malam, itu digeser kakinya Aisyah. Baru Nabi sujud. Bagaimana kecilnya rumah itu? Akan tetapi Nabi telah janjikan, Nabi telah bersabda, kemudian sahabat pun telah mengatakan, baiti jannati, rumah ini bagikan surga bagi dunia. Rumah ini surga. Rumah yang kecil seperti ini surga. Padahal Nabi punya kepala itu menyentuh atapnya buat dari kelapa kurma, atap itu. Dindingnya dari karung goni dengan tanah liat yang dibakar. Karpetnya masalah karpet yang sangat kasar, sehingga Ali karamallahu wajhahu mengatakan, ketika aku pengantin baru bersama anak Rasulullah, anaknya Khadijah yang saudagar kaya raya, maka dia telah membawa harta 3 macam, yaitu selimut yang kasar, bantal dan gelas 1. Allah. Saudagar kaya raya. Siapa yang tidak kenal Khadijatul Kubra? Khadijatul Kubra namanya adalah namanya yang terharum di dunia ini. Sampai Nabi itu sudah lama meninggalnya, itu disebut-sebut di kepala di depan istri-istri Nabi itu. Sampai Aisyah telah mengatakan, ya Rasulullah, kamu mati nih, kenapa disebut-sebut lagi? Maksudnya cemburu. Kenapa engkau telah menyebut, jadi kan sudah mati, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa engkau masih sebut-sebut? Baru Nabi tiba-tiba, oh iya, saya katakan, iya tahu, sama kasarnya seperti itu. Padahal Khadijah ini adalah saudagar kaya raya. Dia adalah wanita bangsawan, terhormat. Sampai tidak ada, saking terhormatnya itu Khadijah, tidak ada laki-laki ketika dia janda, tidak ada laki-laki yang berani melamarnya. Allah. Bayangkan Pak, saking terhormatnya itu Khadijah. Karena Khadijah itu kalau pergi berdagang, itu patok kemahnya, itu dibuat dari emas batangan itu. Patok kemah itu. Patok kemah. Akan tetapi ketika datang perintah dakwah dan ibadah, maka Khadijatul Kubra tidak ada 1 rupiah pun telah ditinggal. Sehingga ketika sudah jatuh miskin, Nabi pulang dakwah, Khadijah itu menangis melihat Nabi yang telah berubah. Dulu Nabi rambutnya, kulitnya begitu mulus, semua berubah dengan dakwah. Maka Khadijah tiba-tiba nangis itu Khadijah. Melihat suami, karena kebiasaan Nabi itu kalau pulang capek tidur di pangkuan Khadijah. Jadi kalau suami pas capek minta tidur di pangkuan ibu-ibu, jangan dilarang.
Itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Maka meneteslah air mata. Khadijah melihat kondisi Nabi. Ya, yang telah banyak kotoran bajunya, berdarah bajunya, keluar baju putih, pulang baju merah. Bau badan Rasulullah dengan kotoran-kotoran. Padahal wanginya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu tetesan air mata jatuh di pipi Nabi SAW. Nabi telah bangun. Ya Khadijah, apa yang kamu tangisi? Kenapa yang kamu menangis? Apa sebabnya? Apakah harta kamu sudah habis karena agama Allah? Tidak ada lagi harta yang digunakan untuk agama Allah. Apakah semua keadaan-keadaan ini yang kamu tangisi? Kamu sudah tidak dipandang lagi? Bahkan kita dihina-hina? Inikah semua yang kamu tangisi? Khadijah katakan, demi Allah dan Rasulnya, bukan itu ya Rasulullah yang aku tangisi. Karena tidak ada lagi harta yang bisa kuinfakkan di jalan Allah SWT. Maka tolong ketika aku meninggal dunia, gali kuburku ya Rasulullah. Gali kuburku, ambil tulangku. Jadi tangan tulangku itu jembatan apabila engkau tidak temukan rakit di sungai. Jadikan busur panah ketika engkau melawan orang kafir menghalangi dakwahmu ya Rasulullah. Jadikan busur panah itu tulang-tulangku. Jadikan jembatan tulang-tulangku. Bawa tulang-tulangku keluar memperjuangkan agama Allah SWT. Maka apa yang terjadi Bapak ini rahmat Allah SWT, sepeninggalnya Khadijah ketika dikebumikan, Nabi tidak mau pulang. Rasulullah tidak mau pulang. Sampai sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini sudah matahari sudah menjelang. Iya, matahari sudah mau tenggelam ya Rasulullah. Kenapa engkau masih ada di kuburan itu? Nabi telah bersabda, wahai sahabatku, sebentar ini mungkar nakir telah datang. Aku akan jadi saksi dan aku akan menolong dan membantu istriku ini Khadijah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Bayangkan Pak. Akhirnya Allah telah utus Jibril alaihissalam dan mengatakan kepada Jibril, kamu datang kepada Muhammad, salam suruh kembali. Jawaban yang sama. Nabi tak mau kembali, ingin menjawab pertanyaan mungkar nakir dan ingin membantu. Karena penghormatannya, penghargaannya kepada Khadijatul Kubra yang habis-habisan untuk agama Allah. Maka mereka Jibril telah melapor kepada Allah. Jawabannya sama ya Allah, tidak mau kembali. Dia ingin menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka Allah katakan, wahai Jibril, sampaikan kepada nabiku Muhammad, salamku, bukan dia yang menjawab pertanyaan mungkar nakir, tapi akulah Allah, yang akan menjawab, membantu, menolong, menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kuhargai karena pengorbanan Khadijatul Kubra. Allah. Jadi kita itu mulia ini karena pengorbanan. Kita tak ada nilai. Umat ini kalau bukan pengorbanan tak ada nilai. Iya. Umat-umat terdahulu ribuan tahun mereka punya umur. Ribuan tahun umurnya. Ibadahnya, Masya Allah, 50 kali sehari semalam. Zikirnya kalau di bawah pohon sampai akar itu naik di badannya. Tak terasa. Saking lamanya mengeluarkan cahaya dari tubuhnya kalau malam dia berzikir. Saking khusyuknya. Tapi Allah haramkan umat terdahulu masuk surga sebelum umat Muhammad masuk surga. Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Kita umur pendek. Ibadah pas-pasan. Kalah mereka punya ibadah. Mereka punya umur yang ribuan tahun. Dibanding kita hanya 60-70 tahun. Dikalahkan, diharapkan masuk surga sebelum umat Muhammad masuk surga. Karena ada tanggung jawab yang sangat besar. Ada pengorbanan yang kita pegang. Ada tanggung jawab yang sangat besar yang Allah telah bebankan. Apa itu tanggung jawab dakwah? Tanggung jawab memikirkan, merisaukan seluruh umat manusia. Bagaimana seluruh umat manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah ini sebelum berangkat keluar, hendak kita, karena ini jemaah masturat, tidak ada amir di dalam masturat kecuali dari rijalnya. Jadi tidak ada amir dari kalangan masturat, yang amir itu rijal. Kita keluar ini dengan mahram yang hakiki. Tidak dibuat-buat mahramnya. Mahram yang hakiki. Kemudian kita keluar ini dengan garis takwa. Apa yang dimaksud garis takwa? Kalau menutup aurat itu full hijab. Mulai dari rambut sampai ke kaki. Bahkan kalau kita di India itu disembunyikan sendal-sendal istri itu, disuruh bawa masuk semua. Supaya tidak kelihatan di luar rumah. Orang India mengatakan, ini pun aurat ini, sendal ini pun aurat ini. Allah. Dari mata mereka. Allah. Masya Allah. Sekiranya nih kos tangannya itu sobek, jahit dulu baru jamaah dikeluarkan.
Sekiranya kaos tangan ini sobek, maka jahit dulu, baru kita keluarkan masturat itu. Iya, saking tertibnya, ya, yang namanya jemaah masturat ini. Karena kekuatan jemaah masturat ini, ya, kata Masya kita, kekuatan jemaah masturat, dia keluar 40 hari, melebihi dari 4 bulan rijal jalan kaki. Allah. Kalau dia keluar 3 hari dan dia sungguh-sungguh, itu melebihi orang yang keluar 40 hari di jalan Allah rijal. Makanya masturat ini sangat hebat Allah ciptakan. Bayangkan satu surah dalam Al-Quran khusus surah An-Nisa dicerita oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya. Makanya itu kalau usaha dakwah ini, ya, baru rijalnya ambil bagian dalam usaha dakwah ini, itu agama baru di pintu, belum masuk rumah. Jadi nanti istri-istri itu yang sudah ambil bagian dalam usaha dakwah, baru sempurna agama ini masuk dalam rumah. Makanya itulah Nabi SAW dari Gua Hira tidak pergi ke sahabat dakwah, langsung ke istrinya. Karena Nabi paham kalau istri ini, ya, membantu dalam urusan agama Allah SWT, maka hidayah ini Allah percepat. Dan itulah Allah SWT telah gambarkan, abadikan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Nuh AS 950 tahun, hanya 83 orang ambil bagian dalam taskilan Nabi Nuh AS. Begitupun nabi-nabi yang lain yang tidak didukung sama istrinya, tapi istri yang mendukung suaminya untuk agama Allah. Nabi Musa AS walaupun rela ditinggal di gua, ya, istrinya, ya, untuk pergi dakwah ke Fir'aun. Apa yang terjadi? Jumlah Bani Israel 600.000 kata Maulana Sa'ad. 600.000 jumlah Bani Israel. Begitu banyak taskilannya kalau dilibatkan wanita dalam usaha dakwah. Maka mari kita ke Allah Ta'ala, kita keluar di jalan Allah SWT dengan penuh kesungguhan. Maka dengan penuh kesungguhan inilah Allah Subhanahu wa taala telah janji, walladzina jahadu fina lahdinahum subulana wa innallaha lamal muslimin. Siapa bermujahadah di jalan kami, pasti kami akan bukakan pintu hidayah. Maka mari kita sungguh-sungguh taklim, ya. Apa yang diputuskan dalam musyawarat rijal, ibu-ibu sungguh-sungguh buat dengan penuh ketekunan, ya. Karena amal itu, kesan amal itu ketika dibuat kesungguhan, maka kesan amal itu akan datang. Iya. Datang kesan amal itu. Ya, seseorang ini karena tidak sungguh-sungguh dalam amal, ya, maka apa yang terjadi? Kesan amal itu tak punya kesan, ya, tidak punya roh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita taklim dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah walaupun 3 hari ini pulang, Allah akan berikan kekuatan karena kesan amal itu akan hadir melalui kesungguhan kita. Maka begitu bapak-bapak yang di jalan Allah SWT, jauhlah sungguh-sungguh, taklim sungguh-sungguh, dakwah sungguh-sungguh, ya. Taklim sungguh-sungguh, zikir ibadah sungguh-sungguh, khidmat pun dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang diputuskan dalam musyawarah, kalau dibuat dengan ketekunan, dengan dan penuh kesungguhan, maka itulah jemaah yang telah berhasil. Kalau kamu lihat itu jemaah yang berhasil, kata Maulana Ilyas, ya, ketika dia buat dengan sungguh-sungguh program itu, bahwa program ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka atas perkara ini semua insyaallah, ya. Insyaallah. Kemudian, ya, jadi setelah kita pindah mungkin dari rumah, ya, mungkin di sini, Bismillah, rumah sana. Ya, jadi sebelum kita pindah dari rumah, ya, jadi ada perjalanan, betul-betul disempurnakan ada perjalanannya. Ketika kita tiba di rumah, ya, sebelum masuk rumah, maka harus dicek dulu, walaupun rumah itu biasa terima jemaah surat, harus dicek dulu. Karena syarat rumah itu, ya, hanya 2 saja. Ya. Jadi ibu-ibu tak boleh melihat keluar, orang luar tak boleh melihat ke dalam. Ya. Jadi hanya perempuan yang ada dalam rumah, itu saja syaratnya. Jadi ketika ibu-ibu masuk rumah, sudah tafakur, kemudian dibawa dengan mahramnya masing-masing masuk rumah. Ya. Jangan periksa semua barang-barangnya orang. Ibu-ibu datang di mana punya, jangan. Ya. Ibu sabar, ya, duduk bersama, ya, keluarganya, kemudian disampaikan, Masya Allah, minta terima kasih banyak, kami pakai rumahnya sementara ibu-ibu untuk buat program masturat, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan hidayah. Ya, ibu-ibu akan didoakan itu, ibu-ibu di dalam, ya Allah, semoga ibu-ibu telah Allah Subhanahu wa taala telah pilih dalam usaha Nabi, keturunan-keturunannya dijaga oleh Allah, dijadikan hafiz-hafiz alim-alimah, dia dihibur dengan tergib-tergib, sehingga
tuan rumah itu senang dipakai rumahnya. Masya Allah, ibu-ibu punya rumah ini dipakai sementara buat amal di sini, Allah pilih. Ya. Maka amal ini akan berjalan 24 jam di rumah ini. Maka apabila ibu ambil bagian dalam amalan ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan janji kita semua dapat hidayah. Ya, insya Allah. Kemudian kita usahakan khidmat masing-masing. Ya, kita usahakan khidmat jemaah ini yang khidmat, jangan selalu mau diikrami. Minimal 1 kali masak, kalaupun diikrami 2 malam, 2 hari, ya 1 harinya itu usahakan kita masak supaya mudah. Ya. Kesempatan ini dirahmati Allah SWT. Ya. Keluar kesempatan ini Allah telah pilih, maka sungguh-sungguhlah. Ya. Sungguh-sungguh sehingga nanti setelah balik, ya, amalan-amalan yang belum pernah dibuat itu sudah dibuat semuanya. Maka insya Allah akan menjadi keberkahan dalam hidup. Maka seperti insya Allah semua siap insya Allah. Kemudian keluar kita ini kontrol niat kita.